Teorema 7.9. Melalui sebuah titik ada satu dan hanya satu garis yang tegak lurus ke sebuah bidang. Teorema 7.9 ini memerlukan 4 bukti, yaitu kita harus membuktikan kewujudan dan ketunggalan untuk titik pada garis dan kewujudan dan ketunggalan titik di luar garis. Yang pertama, kewujudan dan ketunggalan titik pada garis. Untuk membuktikan kewujudannya, kita bisa menggunakan teorema 7.4 yang dimana melalui sebuah titik pada sebuah garis, ada bidang yang tegak lurus ke bidang itu. Maka, menurut teorema ini, terbukti terdapat garis tegak lurus, satu garis tegak lurus. Lalu untuk ketunggalannya, yang pertama diketahui titik P berada pada bidang A. Untuk membuktikannya, kita menggunakan kontradiksi, di mana dimisalkan terdapat dua garis yang melalui P, yaitu L1 dan L2. Dan kedua garis ini akan tegak lurus di bidang A. L1 tegak lurus di bidang A dan L2 tegak lurus di bidang A. Dan kedua garis tersebut sejajar, dan hal ini berkontradiksi pada permisalan. Ketika dua garis tersebut sejajar, maka tidak mungkin melalui titik yang sama, sehingga garis tersebut harus satu. Lalu, yang kedua, kewujudan dan ketunggalan titik di luar garis. Yang pertama diketahui garis L berada di bidang A dan titik P berada di luar garis L. Ini merupakan titik P dan ini merupakan garis L. Dan dari sini, karena ini tidak sejajar, maka dapat dibuat bidang yang lain, yaitu bidang B. Lalu, kita akan mencari titik lain di L agar garis B dan titik lain di L tegak lurus. Misalkan titiknya merupakan titik H. Jadi, PH tegak lurus dengan garis L. Karena PH tegak lurus dengan L, maka PH juga akan tegak lurus pada bidang A. Karena L juga berada pada bidang A, maka akan ada garis yang tegak lurus. Lalu untuk ketunggalannya, garis yang tegak lurus itu berarti 90 derajat. Jika P ini digeser ke A, maka garisnya tidak jadi 90 derajat. Jadi hanya ada satu garis lurus, yaitu PH. 7.10. Ruas garis terpendek ke sebuah bidang dari titik di luar bidang adalah ruas garis yang tegak lurus bidang tersebut. Untuk membuktikan teorema ini, yang pertama diketahui P merupakan titik di luar bidang alfa, Q merupakan titik pada bidang alfa, sehingga nantinya akan didapatkan PQ tegak lurus pada bidang alfa, lalu R merupakan titik sembarang lain yang berada pada bidang alfa. Kita akan membuktikan bahwa PQ akan lebih kecil daripada PR. Untuk pembuktiannya, yang pertama, kita akan membuktikannya dengan bukti tak langsung. Jadi misalkan PR lebih kecil daripada PQ. Lalu dengan menggunakan sifat tegak lurus pada bidang PQ yang tegak lurus dengan alfa, akan didapatkan PQ tegak lurus dengan QR, karena QR merupakan garis bidang alfa yang melalui Q. Lalu nantinya PQR merupakan segitiga siku-siku, di mana PQ dan QR merupakan sisi siku dan PR merupakan sisi miring. Dan dengan sifat segitiga siku-siku yang dimana sisi miring akan lebih besar daripada sisi yang lain, maka PR akan lebih besar dari PQ. Dan hal ini berkontradiksi dengan permisalan di awalnya di mana PR lebih kecil daripada PQ. Karena dengan sifat segitiga siku-siku sisi miring lebih besar daripada sisi yang lain, maka yang benar adalah PQ lebih kecil daripada PR. Maka teorema ini terbukti.